Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Indriani, nomor induk mahasiswa 4011902010. Saya mahasiswa Ekonomi Syariah A. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Dosen pengampu Bapak Aji Damanuri. Tugas yang diberikan adalah melakukan resume proposal skripsi yang saya ambil dari skripsi kakak tingkat Angkatan tahun 2017, Mustafa Akil, nomor induk mahasiswa 2107171103. Judul yang peneliti ambil ialah mengenai analisis pengembangan soft skill mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo menjadi entrepreneurship. Poin pokok pembahasan, yang pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang, kajian teori, dan lain-lain. Kemudian tinjauan pustaka atau kajian teori yang diambil dari studi peneliti terdahulu. Dan yang ketiga, metode penelitian, bagaimana metode yang diambil oleh peneliti. Yang berikutnya mengenai latar belakang, bahwa negara Indonesia saat ini telah memasuki era disrupsi atau era 4.0. Globalisasi zaman semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Memasuki era 4.0 bukanlah masa yang kuno, melainkan masa yang modern. Modernnya sarana dan prasarana di Indonesia juga harus diimbangi dengan modernnya ilmu pengetahuan dan teknologi mahasiswa. Sehingga diharapkan mahasiswa tidak mengalami ketertinggalan zaman terhadap perkembangan zaman yang terjadi hingga mencapai era globalisasi 4.0 seperti sekarang ini. Yang kedua, setelah lulus kuliah, mahasiswa dihadapkan dengan dunia kerja. Bahwa setelah lulus kuliah nanti, mahasiswa tidak bertahan pada zona nyaman, tidak bertahan pada pengangguran, melainkan dihadapkan dengan dunia kerja. Yang mahasiswa harus memiliki dua bekal, soft skill dan hard skill. Bahwa di dunia kerja nanti, soft skill dan hard skill sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Dan yang lebih utama antara kedua hal ini adalah soft skill mahasiswa. Maka mulai dari sejak awal, ketika memasuki masa-masa kuliah, masa-masa mahasiswa, harus diasah, harus dibentuk soft skill mahasiswa. Apa bakat dan potensi yang ada dalam diri mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa adalah subjek yang memiliki potensi untuk mengembangkan pola kehidupannya. Dari bekal soft skill yang dimiliki, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan apa potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga mahasiswa di sini memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan, tentunya adalah dampak positif bagi kehidupan masyarakat atau kehidupan jangka panjang. Dan yang keempat, mahasiswa ekonomi syariah sebagai pemicu terciptanya lapangan kerja baru. Diharapkan mahasiswa ekonomi syariah memiliki kualitas dengan soft skill yang dimiliki mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, bukan sekedar mengandalkan dunia kerja yang diciptakan oleh orang lain, melainkan harus mampu merekrut tenaga kerja, harus mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain, supaya membantu kesejahteraan negara Indonesia dalam hal perluasan lapangan pekerjaan. Rumusan masalah. Penelitian ini terjadi karena adanya suatu masalah. Dan rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana pengembangan potensi kualitas mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Dan yang kedua, bagaimana langkah pengembangan kualitas mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo untuk menjadi entrepreneur. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kualitas potensi mahasiswa di jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo untuk menjadi tenaga kerja yang profesional, bukan tenaga kerja yang abal-abal dan bukan tenaga kerja yang main-main tanpa adanya soft skill, tanpa adanya kualitas dalam diri mahasiswa, tanpa adanya bekal, tanpa adanya potensi dari dalam diri untuk melakukan pekerjaan secara profesional dan sesuai dengan bidangnya. Dan yang kedua, tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui kesiapan mahasiswa di jurusan Ekonomi Syariah untuk mewujudkan jiwa entrepreneurship.
bahwa jurusan ekonomi syariah lebih siap untuk bekerja di tempat orang atau lebih siap untuk mewujudkan jiwa entrepreneurship yang mampu menciptakan lowongan pekerjaan baru dibandingkan mengandalkan lowongan pekerjaan yang disediakan oleh orang lain. Dua hal ini menjadi tujuan penelitian utama dalam proposal skripsi ini. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini dari studi peneliti terdahulu. Yang pertama diambil dari jurnal karya Firdaus yang berjudul Urgensi Soft Skill dan Karakter Building bagi Mahasiswa. Jurnal ini meneliti tentang bagaimana cara membangun karakter mahasiswa dengan melihat soft skill dari setiap individu dan bagaimana cara pengembangan soft skill-nya. Kemudian, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan mendapatkan hasil terkait bagaimana soft skill dapat dikembangkan dan pembangunan sebuah karakter untuk menciptakan pembentukan karakter yang tepat. Yang kedua, tesis karya Husairi dengan judul Implementasi Pendidikan Soft Skill dalam Membentuk Moralitas Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Peneliti ini juga menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data diolah dengan analisis yang dimulai dengan reduksi data sampai dengan penarikan kesimpulan. Yang ketiga, tesis karya Damanuri dengan judul Metode Pengembangan Soft Skill Mahasiswa, Unida Pondok Modern Gontor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Program Pendidikan Manajemen di Mantingan, Ngawi, Jawa Timur, Angkatan 2015-2016. Peneliti menyimpulkan bahwa metode yang diterapkan dalam pengembangan soft skill mahasiswa Unida itu sendiri adalah dengan pengarahan, penugasan, pelatihan, pembiasaan, keteladanan, pengawalan, dan pendekatan, baik melalui pendekatan manusiawi, pendekatan program, dan juga pendekatan idealisme. Kemudian kajian teori. Kajian teori yang pertama terkait dengan pengertian dunia kerja. Ada dua kata yaitu dunia kerja. Menurut Purwo Daminto, dunia didefinisikan sebagai bulatan yang melingkupi atau melingkari. Kerja sendiri didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan atau diperbuat. Sehingga dapat disimpulkan, dunia kerja adalah suatu lingkungan di mana setiap individu mengerjakan sebuah pekerjaan atau perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Kajian teori yang kedua mengenai pengertian mahasiswa. Mahasiswa merupakan insan-insan calon sarjana yang dalam keterlibatannya mampu menyatukan diri antara diri mahasiswa dengan masyarakat. Mahasiswa dididik dan diharapkan menjadi calon intelektual, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat luas. Ketiga, pengertian tentang soft skill. Menurut Lafrenze, soft skill merupakan perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan dan memaksimalkan kinerja seseorang terkait kepercayaan diri, fleksibilitas, kejujuran, dan integritas diri. Setelah kajian teori, di sini terdapat metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bahwa peneliti di sini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif di sini menjabarkan tentang deskripsi, analisis data yang diteliti menggunakan narasi atau kata-kata, bukan dengan menggunakan kuantitas atau angka. Yang kedua, lokasi penelitian berada di lingkungan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo yang berada di
Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, letaknya di Kampus 2 IAIN Ponorogo. Ketiga, menggali data dari lapangan yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan soft skill mahasiswa ekonomi syariah menghadapi dunia kerja. Data digali baik penggalian data secara langsung maupun penggalian data secara tidak langsung. Kemudian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam memenuhi data yang dibutuhkan ini melalui 3 hal, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan penggalian data terhadap mereka yang bersangkutan, seperti ketua organisasi, baik organisasi intrakampus maupun organisasi eksternal kampus, dan sebagian dari birokrat atau orang-orang yang memiliki keterkaitan dan tanggung jawab atas diselenggarakannya kegiatan yang bersangkutan. Yang selanjutnya observasi. Observasi di sini pengumpulan datanya dilakukan dari observasi partisipan maupun non-partisipan. Artinya, peneliti melakukan pengumpulan data tidak harus melakukan observasi secara langsung, namun bisa juga melakukan observasi melalui pengamatan saja atau observasi yang dilakukan secara tidak langsung. Dan yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi di sini adalah data yang akan diambil terkait kegiatan yang sedang berlangsung atau dapat juga menjadi bukti kegiatan yang dapat didokumentasikan sebagai bukti adanya kegiatan yang berlangsung terhadap judul yang diangkat melalui kejadian secara langsung maupun kejadian secara tidak langsung. Observasi di sini adalah dokumentasi di sini adalah kegiatan-kegiatan mahasiswa yang menunjang potensi mahasiswa, soft skill mahasiswa untuk menghadapi dunia kerja maupun untuk menjadi entrepreneurship. Demikian penjabaran resum proposal skripsi yang dapat saya sampaikan dari skripsi kakak tingkat Mustafa Akhil angkatan tahun 2017. Ketidaktepatan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.